Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berhari Minggu. Bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso, dalam seri Berjalan Bersama Maria. Kali ini perjalanan kita sudah cukup jauh. Terakhir kemarin kita melihat peristiwa menyedihkan. Maria seperti berjalan dalam kegelapan iman, kekalutan ketika dia kehilangan Yesus di bait Allah. Dia kehilangan Yesus selama 3 hari. Nah, hari ini kita sudah jauh melangkah. Masa di mana remaja sampai dewasa Yesus kita kenal sebagai masa yang tersembunyi. Kitab suci tidak mengungkap. Nah, peristiwa publik yang kita ketahui adalah ketika ada pernikahan di Kana. Yesus ada di sana, Maria juga ada di sana. Bahkan Injil mencatat peristiwa ini sebagai yang pertama. Yesus melakukan mukjizat. Yesus membuat mukjizat, mengubah air menjadi anggur. Mari sekarang kita lihat satu persatu agar kita memahami situasi yang ada dan bisa ikut bersama Maria berjalan dalam iman. Sebelum melangkah seperti biasa, kita akan membaca teksnya. Namun kali ini tidak keseluruhan teks saya baca. Kita hanya membaca bagian awal, bagian yang akan kita refleksikan pada sore hari ini. Injil Yohanes bab 2, ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Sampai di sini. Mari kita lihat satu persatu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke dalam ayat yang ada, baiklah kita merefleksikan. Kalau kita mengalami situasi seperti yang akan digambarkan Maria, di mana orang kehabisan anggur, itu dalam budaya kita seperti kita mengadakan pesta pernikahan, banyak orang datang, dan makanan habis.
Malu karena peristiwa itu ditanggung sepanjang hayat. Seumur hidup, pasangan itu akan malu. Orang kan terus dikenang, oh itu dulu yang waktu resepsi kekurangan makanan. Wah. Pada zaman sekarang mungkin kita bisa menyalahkan event organizer karena kita biasanya menyewa EO atau apa begitu. Tapi pada zaman Yesus atau pada situasi kebanyakan orang di Indonesia di kampung-kampung, pesta pernikahan itu tidak pernah pesta privat atau terbatas kelompok tertentu. Pesta pernikahan itu paling sedikit pertemuan dua keluarga. Satu keluarga itu bisa jadi satu keluarga besar, satu kampung. Pertemuan dua keluarga besar, ini sudah menandakan jumlah yang begitu banyak. Dan peristiwanya sendiri bisa berlangsung lama. Maka makanan yang cukup, minuman yang cukup menjadi sebuah keharusan. Malu alang kepalang kalau sampai kita kekurangan makanan atau minuman pada saat menyelenggarakan resepsi pernikahan. Nah, inilah yang akan dihadapi oleh keluarga si manten, di mana Yesus dan Maria hadir di sana. Kitab suci secara cermat melihat, dia mengatakan Ibu Yesus ada di sana. Ketika mereka kekurangan anggur itu, Ibu Yesus yang merespon pertama kali bukan Yesus, bukan tuan rumah, bukan siapa-siapa, tetapi Ibu Yesus di garis bawahi, ditonjolkan bahwa peran Maria amat sentral sebagai orang yang pertama-tama menyadari akan ada bahaya yang akan datang. Kalau tidak segera diatasi, tuan rumah akan mengalami malu yang luar biasa. Nah, Maria digambarkan sebagai pribadi yang beriman. Maka kita bisa membandingkan dua hal. Kehabisan anggur, tetapi berkelimpahan iman. Tuan rumah kehabisan anggur. Apakah mereka kekurangan atau menyiapkan minuman terlalu sedikit? Mungkin juga tidak. Mungkin tamu yang datang begitu banyak, keluarga yang datang begitu banyak, dan tidak boleh menolak orang yang datang ke resepsi itu. Yesus sendiri datang dengan murid-muridnya, pasti rombongan besar. Dan disinilah kita melihat peran Maria. Imannya begitu besar. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia belum pernah melihat Yesus membuat mukjizat. Mengapa? Karena kitab suci mencatat, inilah mukjizat yang pertama dibuat oleh Yesus. Nanti akan kita lihat. Maka Maria belum pernah melihat Yesus membuat mukjizat. Tetapi Maria penuh keyakinan bahwa Yesus, putranya itu, memiliki sesuatu untuk ditunjukkan. Maka dia datang kepada Yesus. Dan dia tidak berpanjang-panjang kata, menjelaskan atau meminta-minta. Maria cukup berkata dengan sangat singkat. Mereka kehabisan anggur. Maria paham. Dia memberitahu Yesus, mereka kehabisan anggur. Maria tidak berkata, nak, tolonglah mereka, nak, buatlah sesuatu, nak, tidak. Maria sangat singkat berkata, mereka kehabisan anggur. Saudari dan saudara terkasih, peristiwa singkat ini memberi kita banyak hal untuk kita renungkan, banyak hal untuk kita pegang. Yang pertama, Maria itu pribadi yang pertama melihat kesulitan yang dihadapi orang lain. Bahkan sebelum kesulitan itu nyata terjadi,
Maria sudah melihat bahayanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga termasuk pribadi yang bisa melihat kemungkinan orang lain mengalami bahaya dan kita berusaha membantu mereka sebisa mungkin agar bahaya itu tidak menimpa orang lain? Yang kedua, Maria itu bisa menjadi sarana permohonan. Maka kalau ada orang yang merendahkan Maria, apa itu Maria? Dia kan hanya manusia biasa, hanya sekedar melahirkan Yesus. Teks hari ini memberi kita contoh yang dahsyat sekali. Maria itu pengantara permohonan kita. Bahkan sebelum kita mohon, kita minta tolong kepada Maria, Maria sudah menyampaikannya kepada Yesus putranya. Kalau Maria melihat kita mengalami bahaya, ada di ambang bahaya, Maria segera menyampaikan kepada Yesus akan adanya bahaya. Seperti yang dia lakukan kepada keluarga ini. Sebelum keluarga itu menyadari bahwa mereka akan mengalami malu karena kehabisan anggur, Maria sudah lebih dulu memberitahu Yesus, mereka kekurangan anggur. Dan itu pun akan dilakukan kepada kita. Masihkah kita kurang menghormati Maria dalam situasi ini? Dengan begitu tekunnya, Maria paham ketika kita mengalami kesulitan. Dan dia dengan rela hati menyampaikan permohonan kepada Yesus agar Yesus membantu kita, menyelamatkan kita dari bahaya. Besok akan kita lanjutkan lebih jauh lagi. Kita akan lihat percakapan antara Yesus dengan Maria soal ini. Yang menarik, yang kerap kali disalah mengerti oleh banyak orang. Hari ini sampai di sini, Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.